ketindihan ini sekarang udah hadir bersama kita Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf. Dr. Ziki, ini soal arep-arep, sebenarnya saya juga baru dengar sih istilah arep-arep ini. Aku taunya arem-arem. Kalau makanan sih gue tahu. Kalau arep-arep nih, aku juga baru dengar. Nah, tapi mengenai ketindihan ini berbagai macam sebenarnya istilah. Jadi kalau di luar negeri orang bilang oh ini hantu lah atau mungkin alien lah. Tapi kalau di sini orang bilang nih ditindih bisa ketindihan karena roh halus misalnya ya. Mistis ya? Iya, tapi mungkin ada pasien yang Dokter Ziki pernah mengeluh seperti ini ya? Jadi ini kalau dalam medis yang disebut namanya sleep paralysis ya, atau kelumpuhan ketika tidur. Nah, kelumpuhan ketika tidur ini adalah suatu gangguan, sebenarnya bukan gangguan ya, suatu siklus yang sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja. Ya, pada kita bisa ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena ada ketidakseimbangan dari siklus tidur. Nah, mungkin nanti kita akan bahas tentang siklus tidurnya dulu ya. Saya akan bahas, kita akan lihat siklus tidur itu sebenarnya tidak sesederhana kita memejamkan mata ya. Jadi ketika kita tidur, itu kita akan men-switch off fase kesadaran kita. Lalu otak kita ini tetap bekerja, ya kan? Dia tetap bekerja mengambil alih untuk membuat kita menjadi tidur. Nah, Dok, sebentar Dok. Sebelum kita nanti ngebahas mengenai tadi fase tidur ini, nanti Dokter Sila sebenarnya tadi kita punya... pengen ngebahas mitos dan fakta dari ketindihan dulu Dok. Boleh. Bahwa ketindihan itu terjadi karena gangguan makhluk gaib. Itu betul atau tidak Dok? Tadi kan sebenarnya udah dibilang, cuma kita pengen nanya sama penonton coba. Percaya nggak di sini kalau orang ketindihan itu sebenarnya karena makhluk halus? Percaya. Yang percaya bahwa ini bukan makhluk halus siapa? Nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya, Dok. Nggak ada yang percaya ya? Nggak ada yang percaya. Jadi mereka semua menganggap bahwa ini adalah karena makhluk halus. Coba benar nggak? Saya kasih kesempatan sekali lagi. Coba Dokter Sila. Mungkin tadi mbaknya yang bilang percaya bahwa ini karena Mas minta mic. Mbak percaya bahwa ini ada makhluk gaib ya Mbak ya? Iya. Pengalamannya seperti apa Mbak? Jadi nggak tahu sih, ini kayak suges aja, kayak misalkan belum ibadah sholat isya, tiba-tiba ketiduran, pasti malamnya tuh kejadian rep-rep gini, jadi mikirnya oh mungkin diingetin atau apa gitu, kayak gimana ya gitu deh, jadi mistis gitu mikirnya. Oke, baik, terima kasih ya Mbak ya. Nah, itu gimana tuh Dok? Jawab sekarang ya? Iya. Oke. Jadi kalau dari segi medis sih memang ketindihan karena makhluk gaib itu sebenarnya enggak ya, karena memang ada yang namanya sleep paralysis tadi. Ya, itu ada gangguan, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terus kalau misalnya kadang si sleep paralysis ini terkait juga dengan budaya setempat. Kayak tadi Dokter Vito bilang, di luar negeri akan ngelihat misalnya ada alien atau hantu gitu kan ya, karena di luar negeri nggak kenal Gondoruo ya. Nah, itu kan ya. Belum nyampe sana, belum go internasional berarti. Belum punya paspor mereka itu kan. Belum ada paspornya. Itu. Tapi di Indonesia, di negara kita, karena istilahnya faktanya atau budayanya lebih cenderung menginfluence yang kuntilanak, hantu, gaib, mistik segala macam, itulah yang muncul. Karena nanti di fase tidur saya akan jelaskan, di situ akan ada muncul halusinasi. Dan halusinasi itu balik lagi ke budaya yang tertanam dari sejak kecil. Oke, jadi kalau misalnya tadi mbaknya seperti ini Dok, itu mungkin ngerasa bersalah aja karena belum sholat isya atau gimana Dok? Ya, kalau dari segi medis sih memang itu bisa mempengaruhi ya, tapi di luar segi medis ya kita nggak bisa jawab ya, tapi di luar dari segi medis memang itu memang bisa dipengaruhi. Ada pengaruhnya karena dia ngerasa oh belum sholat, terus ketika mengalami sleep paralysis dikoneksikan ke kondisi oh ini gara-gara mungkin tadi saya belum sempat sholat, bisa. Oke, tapi ada beberapa masyarakat yang ngerasa benar-benar itu nyata. Ya. Dan itu seperti tertindih sama genderuwo. Betul. Dan ngerasa itu betul, itu hitam dan itu nggak bisa gerak tangannya dan itu keras dan badannya itu terasa berat, nggak bisa digerakkan dan ada jantung berdebar juga. Itu 4 dimensi ya, panjang, lebar, tinggi dan rasa betul. ya. Sampai jantung berdebar. Ya mirip orang jatuh cinta sih, jantung berdebar segala. Keringetan gitu. Tapi ketindihan emang iya sih, kayak berasanya tuh kayak bener-bener real banget Dok. Aku juga sering kayak gitu, kayak masuk ke tempat baru atau kita nginep di tempat baru, jadi kayak kesuges apa karena ini tempat baru ya jadi ketindihan yang kayak gitu loh. Iya, balik lagi itu masalah budaya ya, ada ya. Jadi kalau misalnya saya bisa jelaskan lebih lanjut, jadi intinya gini,
tidur itu ketika kita tidur ada fase tidur yang REM, rapid eye movement. Ada ya, boleh kita lihat mungkin ya. Sambil disiapin boleh dokter sambil ngomong dulu ya. Jadi fase tidur itu ada fase tidur yang namanya fase tidur REM atau fase tidur bergerakan mata gerak cepat atau yang ada fase tidur yang gerakan mata tidak bergerak cepat. Nah, fase tidur itu satu kali tidur adalah fasenya ada masuk 1, 2, 3, 4 sampai REM selesai. Terus ngulang lagi ya. Satu kali kita tidur malam itu bisa berulang kurang lebih 5 sampai 7 kali. Ya, 5 sampai 7 kali fase tadi. Nah, di mana mimpi? Mimpi itu sering terjadi di fase REM. Rapid eye movement di mana mata gerakannya cepat, tapi ada tapinya, si tubuh akan menjadi lemes, lumpuh. Akan sengaja dilumpuhkan oleh otak kita supaya untuk bisa repair atau memperbaiki fungsi yang lainnya. Nah, setelah REM ini ada fase kan harusnya akan ngulang lagi ke depannya. Ini mungkin bisa lihat nih. Oh ya, oke. Saya lihat ini secara umum. Jadi itu kita masuk dari kondisi tidur, pindah ke tahap 2 sekitar 5-15 menit. Di situ ada detak jantung melambat, otak juga mulai dia beralih posisinya ke arah tidur. Dan ini sampai tahap yang sebelah kiri tadi itu, tahap REM. Peningkatan gerak mata, denyut jantung. Kan tadi kan baru saya bilang kayak pas ketinggi rasa berdebar-debar, lihat tuh di tahap REM. Denyut jantung, nafas, tekanan darah dan temperatur ya. Nah, ini akan ada pengaruh. Ketika dia tidur di REM ini nanti akan balik lagi ke kondisi awal. Yang kondisi dia akan dibangunkan sebenarnya ya. Nah, normalnya ketika fase tidur REM ini begitu mau bangun itu sejajar. Artinya sejajar, otak mulai sadar, badan mulai kuat. Tapi ada beberapa kondisi, beberapa situasi akhirnya si fase otak masih tahap REM. Si otak sudah fase bangun, tapi badan masih belum kuat. Akhirnya kita sadar, benar engah ya. Mata kita bisa bergerak, tapi kita nggak bisa bangun. Nafas terasa berat, otot nggak bisa bergerak segala macam. Nah di sini karena memang masih dalam fase peralihan tidur dan bangun, di sini memang sering muncul halusinasi. Dan halusinasi ini akan muncul berdasarkan dari budaya setempat. Karena memang ini udah biasa dari kecil dianggap atau kita di tempat kita dianggap ini ketindihan makhluk halus atau segala macam. Ini kita akan melihat suatu hal yang aduh, ini kok saya nggak bisa napas. Aduh, kok ada yang dudukin saya. Seolah-olah seperti itu. Nah, itu kan serem banget ya, Dok. Dan itu pasti ada rasa ingin melawan, apalagi lagi halusinasi seperti itu. Dan nggak bisa. Dan ingin menjawab, ingin melawan, tapi tuh nggak bisa ngelawan gitu. Karena sebenarnya baiknya masih diam. Tapi baiknya itu kita coba lawan atau kita biarkan saja. Sebenarnya tapi jangan dijawab dulu, Dok. Kita tahan dulu. Setelah yang satu ini tetap di acara Ayah Hidup Sehat. Nah, ternyata di banyak negara juga mengalami hal yang serupa ya, yaitu ketindihan tadi, Dok. Tapi emang serem sih kalau kayak gitu. Memang serem dan rasanya apalagi tadi mau mengajak ke alamnya, itu kan jadinya parno ya nggak sih, Dok? Iya. Ilustrasinya oke banget ya. Nah, itu kan tentunya mencekam dan rasanya ingin melawan. Gimana tuh, Dok? Bagaimana cara melawannya dan apakah kita harus melawan atau kita mengikuti? Pasrah aja ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang untuk melawan sih susah ya, karena itu emang gejala suatu fenomena fisiologis normal. Terus itu juga di alam bawah sadar kita kan untuk kita bisa harus ngapain kan nggak bisa di planning juga ya. Kita udah sadar. Jadi kalau misalnya ini gelombang otak, kita udah masuk gelombang otak sadar, tapi badan kita belum sadar. Seharusnya dia matching ini, ketika otak bangun, badan bangun. Gitu berbarengan. Tapi pada kondisi seperti ini, otak sudah bangun, badan belum bangun. Tapi ini nggak lama-lama dia akan barengan juga. Jadi ketika di sini dia gelombang otak sudah bangun tapi badannya belum istilahnya bangun penuh ya, belum on ya, belum on, mau dilawan kayak gimana nggak bakalan bisa. Karena tadi dokter tadi ceritakan tadi kalau sebenarnya kita tidur memang badan tuh memang jadi lemas otomatis kan, jadi lemas karena memang itu secara fisiologis, secara normal memang begitu. Ketika otak pikiran kita sadar duluan, badannya masih lemes, nggak bisa gerak, itu yang bikin serem. Itu yang bikin serem. Dipikir ditindihin makanya. Jadi situ, jadi ada mismatch yang nggak matching antara itunya, antara gelombang otak dengan badan belum bangun. Jadi begitu ditunggu beberapa saat, biasanya sih nggak nyampe hitungan 5 menit enggak ya. Kalau 5 menit akhirnya orangnya bener-bener pingsan beneran mungkin ya. Jadi biasanya nanti dia nggak akan sampai 5 menit, dia akan on juga si badan itu, akhirnya mulai bisa bergerak. Nah kalau tadi Mbak yang di sini penonton bilang rasanya pengen bangun, tapi ditidurin aja.
Nah itu gimana berarti ngelawan otaknya lagi? Ya udah tidur lagi aja. Jadi dia turun lagi. Ya dia tidur lagi ya. Mungkin berarti bisa ada pilihan ya. begitu ya? Karena capek melawan. Udahlah pasrah aja deh. Iya, tapi intinya sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi kalau secara medis nggak ada masalah. Itu suatu hal yang sangat mungkin terjadi oleh siapa saja. Kalau Dewi ngelawan waktu itu? Kalau aku selalu kalau misalnya kayak ketindihan gitu, sleep paralysis ya namanya. Itu pasti kebangun dulu, udah bangun baru sadar kalau oh ternyata mimpi, baru tidur lagi gitu biasanya. Oke, mimpi baru tidur lagi. Jadi sebenarnya itu tuh kayak termasuk mimpi gak sih? Kadang-kadang mungkin masyarakat nih punya pikiran rep-rep tuh bagian dari mimpi lagi gitu. Bukan, karena yang rep-rep ini nih dia udah bangun. Mimpi itu tadi di fase yang REM tadi. Jadi setelah REM selesai, pasien bangun. Nah di sini mulai muncul bisa sleep paralysis. Di sinilah ya. Tapi balik lagi itu, kalau memang mimpinya menyeramkan, dikaitkan. Kalau memang budayanya menginfluence suatu hal yang mistik, dikaitkan. Saya sendiri terus terang beberapa kali mengalami hal tersebut ya, mengalami hal kayak gini gitu. Cuman mungkin di otak saya bayangan-bayangan tentang yang mistik tuh agak-agak kurang banyak gitu ya, kurang imajinasi saya, kurang serem. Jadi kadang saya kalau kebangun itu kadang emang bener rasanya terhimpit aja, tapi nggak muncul tuh bayangan aneh-aneh, enggak gitu. Kadang mungkin karena saya tidurnya terlalu kayak orang ketembak ya, nggak mimpi, nggak apa gitu ya. Kayaknya dok. Nah, berbicara tentang ketindihan atau erap-erap, kita punya mitos atau fakta. Yang pertama, ketindihan terjadi karena gangguan makhluk gaib. Tadi sudah dijawab ya. Itu berarti mitos ya. Ketindihan sering terjadi ketika mimpi buruk. Bukan mimpi buruk aja sih sebenarnya, tanpa mimpi pun bisa. Tanpa mimpi Cuman pun dengan bisa. mimpi buruk akhirnya dikaitkan dengan mistik. Oke, berarti itu yang sering kali dianggap ini tuh ada genderuwo lah, ada apa karena kan nggak mungkin kan kalau misalnya dokter Salah lagi mimpi indah jalan-jalan kemana tiba-tiba bangun ketindihan mistik kan kayaknya nggak cocok ya. Nah itu dia. Ketiban kue yang besar gitu. Ketiban duit banyak itu kan lain cerita. Ketiban uang. Mitos berikutnya, ketika ketindihan tubuh terasa lumpuh dan tidak bisa bergerak atau bicara. Ini betul ya, karena tadi ya tubuhnya belum on. Walaupun hati kita tuh sangat kuat, pengen ngomong, pengen bergerak, tapi nggak bisa. Nggak bisa, hanya mata doang yang bisa gerak. Oh itu mata sebenarnya kalau misalnya rep-rep kan ngerasa matanya tuh lagi melek dan kadang-kadang suka ngelihat ada bayangan apa. Itu bener gak sih dok matanya emang beneran melek? Mata melek bisa memang dan sudah bisa gerak karena di fase tidur REM tadi adalah singkatannya rapid eye movement. Jadi fase tidur yang mana semua tubuhnya lumpuh kecuali mata. Nah jadi mata bisa bergerak bisa. Ketindihan terjadi karena stres. Kalau stres ini sebenarnya bukan masalah ketindihannya ya, tapi dengan adanya stres biasanya tubuh jadi kurang oke gitu kan ya. Nah akhirnya kualitas tidurnya yang terganggu. Nah kualitas tidur terganggu ini masih mungkin menyebabkan ketidaksinkronan antara gelombang otak dan tubuh tadi. Oke, itu jadi karena stres, jadi mungkin tidurnya jadi terganggu dan lebih mudah untuk terkena ketindihan. Bisa, tapi nggak bisa kita pukul rata ya, orang stres pasti ketindihan nggak? Pukul rata benjol gitu semua. Oke, dan para penonton semua sekarang udah tahu ya, bahwa sekarang nggak perlu terlalu takut kalau ketindihan. Mungkin tadi benar kata Mbak tadi kalau mau sholat, udahlah pasrah tidur lagi aja. Karena nanti akan dengan sendirinya dia akan kembali. Ada yang masih takut ketindihan? Ada yang masih takut? Oh, udah nggak ada sekarang. Hebat Dr. Ziki, udah nggak ada yang takut sekarang ketindihan. Jadi ini bukan berhubungan dengan mistis, tapi memang ini bagian dari salah satu fenomena medis yang sebenarnya bisa dijelaskan dan tidak berbahaya. Ini bisa juga kembali sendiri. Namun untuk terhindar dari hal yang cukup menyeramkan ini, ada nggak tips dari Dr. Ziki mungkin? Kalau tipsnya sih kembali lagi ya, kalau untuk masalah gelombang otak ini berjalan secara otomatis ya. Setiap orang bisa mengalami, setiap orang bisa terjadi mismatch tadi. Nah palingnya itu faktor-faktor yang membuat kualitas tidurnya menjadi buruk lah yang kita cegah ya. Jadi ya misalnya ya stres, posisi tidur, kemudian tidurnya dengan jangka waktu yang cukup, seperti itu sih. Atau tidak makan sebelum tidur segala macam yang membuat tidur senyaman mungkin. Dan harus hati-hati tadi ada kadang-kala memang ini penyakit yang mungkin mirip dengan ketindihan misalnya dok. Ya ada memang. Jadi kita kadang mirip, oh ini ketindihan ya, jangan-jangan kok saya nggak bisa gerak gitu ya. Tapi bisa-bisa jangan-jangan emang benar nggak bisa gerak. Misalnya pada pasien ternyata dia serangan stroke saat bangun tidur, masih mungkin. Nah tapi supaya orang nggak
terlalu ketakutan nih, apa yang menjadi tanda-tanda yang membedakan ketindihan yang bisa sembuh dengan sendirinya dan ketindihan yang tadi karena stroke misalnya? Oke, kalau ketindihan yang tadi nih, yang katanya misiknya yang kita bahas nih, ini kan dia kan lemes, nggak bisa bergerak, tapi kan semua ya, kanan kiri nggak bisa, ngomong aja nggak bisa gitu ya. Nah kalau stroke, emang nggak bisa, tapi nggak bisa gerak, tapi sebelah. Oh, sebelah aja, beda ya ketindihan ya? Kan nggak mungkin kita ketibannya sebelah, enggak ya? Ya. Jadi itu pasti stroke kalau misalnya biasanya sebelah. imbang ya kalau ketindihan. Nah, mengenai ketindihan tadi, mungkin ada yang takut juga nih Dokter Sila. Kadang-kadang mereka nanya nih kalau ketindihan terus-menerus dan cukup sering gitu, ada bahayanya nggak katanya? Kalau untuk ketindihan seperti ini sih sleep paralysis sebenarnya nggak ada masalah kesehatan yang serius ya. Ya. Asal kan biasanya itu hanya ya tadi gangguan gelombang otaknya aja yang nggak matching. Nah itu nanti nggak berpengaruh macam-macam sih ya. Kalau untuk kasus ini. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk solusinya tuh apa sih dok untuk yang terlalu sering? Kalau yang untuk terlalu sering ada bagusnya sih, kan ini kan kita terkait dengan tidur ya kan. Ya faktor-faktor yang membuat tidurnya tidak nyaman itu mesti dicari. Ada bagusnya juga kita lihat kualitas tidurnya gimana. Mungkin perlu dilakukan suatu pemeriksaan sleep test ya, atau fungsi tidur. Ya, baiklah. Jadi memang tadi kita sudah bahas mengenai udah bahas di yang pertama mengenai gula. Tadi sekarang kita bahas mengenai tadi yang tidur yang diganggu dengan ketindihan tadi. Ketindihan ini nggak perlu terlalu takut, tenang saja. Kalau terjadi, kalau capek ya tidur lagi aja. Cuekin aja. Jadi cuek aja karena ini tidak berbahaya dan ini tidak menyebabkan berbagai macam gangguan yang kita khawatirkan. Paling yang perlu dikhawatirkan tadi seperti kata Dr. Siki bahwa stroke misalnya. Stroke itu dibedakan kalau dia seperti ketindihan tapi lumpuhnya cuma separuh badan. Ya itu berbeda ya. Tapi kalau dalam hal itu memang itu stroke harus segera ditolong. Tapi kalau bukan itu cuma ketindihan biasa, ya Anda bisa tenang aja ya. Jangan terlalu panik dan jangan terlalu takut.